bisa kita buat pilihannya. Nah, kemudian di sini pilihan menggunakan ya ini menggunakan berarti ini menggunakan ini Bapak Ibu ya. Kalau ini pakai drop down ya. Nah, kalau drop misalnya contohnya di sini, kalau ini saya ambil contoh saja Bapak Ibu ya, karena kita mau cepat ini, saya main copy paste saja yang sudah ada. Jadi di sini kita langsung tulis ya. Jadi kalau misalnya di sini ini sudah ada ini, misalnya kalau pola kita menggunakan ini bisa juga langsung di upload ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu. Ini saya contohkan saja Bandung, misalnya saja Bapak Ibu ya. Ya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Nah, ini kalau posisi drop down, maka kalau kita lihat tampilannya, dia hanya berupa jawaban pilihan seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah kita memilih satu, kita tidak bisa memilih lagi yang lain ini ya. Tapi saya yakin ini Bapak Ibu sudah paham ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Tapi kalau apabila kita memilih dalam bentuk kotak, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kotak berarti kalau kotak berarti kita bisa memilih beberapa. Nah, nanti tinggal bagaimana tugasnya Bapak Ibu ya. Nanti ada dibuat contoh tugasnya nanti itu. Nah, ini contoh dalam membuat beberapa survei Bapak Ibu ya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit lah kalau untuk survei. Nah, mungkin survei ini biasanya kalau sudah kita buat ini, kalau kita meminta itu seseorang itu harus mengisi, jadi biasanya kan mereka lupa mengisi, maka apabila belum terisi maka dia tidak bisa terkirim, maka ini bisa kita centang wajib Bapak Ibu ya, wajib. Nah, ini kalau misalnya ada yang salah silakan di delete kalau memang ada salah, kalau mau ditambah dan seterusnya ya. Jadi di sini juga ada untuk nambah, di sini ada tambah pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Nah, apabila kita membuat ini, misal surveinya mau ditambah lagi dalam bentuk tempat yang lain, nah kita bisa tambahkan bagian Bapak Ibu ya. Jadi ini saya yakin nih sebenarnya. Jadi mungkin nanti lebih baik kalau kita nunggu pertanyaan sajalah. Nah, apabila survei ini sudah jadi, Bapak Ibu bisa mengaturnya di setelan. Nah, di setelan di sini ada umum, ada presentasi. Nah, ini kebetulan karena kita menggunakan akun belajar ide, biasa otomatis tercentang seperti ini Bapak Ibu. Nah, biasa kan kalau kita buat soal, ini pengalaman saya, biasa anak-anak di sekolah itu suka dicoba-coba dulu dikirim. Nah, mungkin kita akan bisa mencentang batasi 1 kali tanggapan gitu ya Pak Ibu ya. Jadi kalau 1 kali tanggapan, kalau dia menggunakan email yang sama untuk login lagi, menggunakan form itu tidak akan bisa ya. Tapi kalau tidak kita centang, dia bisa berulang-ulang mengirimnya. Nah, di sini untuk presentasi, di sini Bapak Ibu bisa, kalau di sini tanggapan Anda telah direkam, ini biasanya secara otomatis Bapak Ibu ya. Ini udah dari Google memang seperti ini kalimatnya, tapi kita bisa mengganti kalimat ini tergantung keinginan kita. Bisa saja kita mengganti misalnya, ini saya contohkan saja, jadi ini tergantung kita, terima kasih misalnya, telah mengisi form, telah mengisi survei misalnya, survei ini. Semoga sukses misalnya. Nah, ini hanya untuk mengganti saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita merasa ingin kita ubah ya, jadi kita bisa simpan. Nah, di sini kita bisa mengatur Bapak Ibu ya, mengatur warna sesuai selera. Di sini juga ada. Atau kita mau menggunakan pilihan gambar yang ada, di sini bisa juga Bapak Ibu ya. Tinggal banyak ilustrasinya. Banyak contoh-contoh gambar yang ada di sini. Nah, mungkin ini hanya sekilas saja Bapak Ibu. Kalau untuk Google Form saya merasa yakin Bapak Ibu sudah bisa ini. Nah, di sini kita kalau ingin supaya bisa diedit atau apa, nanti di sini pengaturannya Bapak Ibu ya. Jadi pengaturannya di sini kita bisa ngambil linknya di sini. Nah, link ini bisa kita perpendek kalau memang itu terlalu panjang. Bisa juga ini link ini mungkin agak sulit membacanya, kita bisa mengendekkannya menggunakan aplikasi yang lain
seperti Bitly atau GG Bapak Ibu ya, itu biasanya selama ini kalau ini kan susah bacanya, mungkin bisa kita perpendek dengan aplikasi-aplikasi yang untuk memendekkan link Bapak Ibu ya. Nah ini bisa kita salin, mungkin kita bagikan ke forum kalau memang itu untuk diisi gitu ya. Nah kemudian ini untuk form kalau survei. Nah bagaimana kalau misalnya kita membuat formulir dalam bentuk soal. Kalau soal berarti di sini tinggal diganti di sini di pengaturannya diubah menjadi kuis Bapak Ibu. Nah di sini kuis. Jadi maka nanti dia akan berubah sendiri. Nah ini tinggal kita atur apakah nanti setelah yang mengisi atau responden mengisi akan ada pertanyaan tak terjawabnya nampak atau bagaimana. Kalau kita tidak menginginkan itu, ini kita centang saja Bapak Ibu. Ya mungkin, nah ini juga bisa kita lihat ini segera setelah setiap pengiriman, rilis berarti ini, jadi langsung secara otomatis masuk ke aplikasi kita seperti di responden di sini Bapak Ibu ya. Ini kan ini belum ada tanggapan, jadi untuk respondennya masih kosong. Ya ini kita coba salah satu, saya langsung satu form ini saja Bapak Ibu ya. Ini kita coba kalau ini berupa kuis. Nah kalau ini berupa kuis sudah kita simpan tadi ya. Nah ini kalau kita membuat soal, ini dalam bentuk, ini kita membuat soal. Nah ini misalnya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Tambah misalnya. Nah, kalau membuat soal seperti ini, nah tergantung nih kalau pilihan ganda, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Gimana Bu Elis, cepat enggak saya jelaskan ya? Ya, Bu, pas. Oh, pas. Mohon ini Bapak Ibu ya, kalau ada yang salah atau apa, malum nih, biasanya ini agak-agak loading juga saya nih. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk kuis, kalau bentuk kuis kan tadi sudah kita atur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saja, ini kita lanjutkan yang ini hanya contoh sederhana biar cepat Bapak Ibu misalnya. Jadi, ya ini mungkin akan kita jawab misalnya. Nah, kalau jawaban yang baik itu katanya berurut seperti ini ya. Dalam arti jangan ada yang misalnya 3 lalu ada 53 gitu ya. Kemudian kita coba. Nah, kalau udah membuat soal seperti ini ya silakan Bapak Ibu untuk mengatur wajib jawab. Nah, di sini ini mungkin akan karena udah ada kuis, berarti sini udah bisa kita buat kuncinya. Di sini udah kita atur kuis tadi ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Oh belum. Nah kalau belum, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau memang belum kita atur, dia tidak akan muncul tampilan untuk jawabannya. Jadi kita atur dulu. Kalau untuk soal, kita atur di sini di pengaturan, maka kita klik kuis. Ini kita jadikan sebagai kuis, kita simpan. Nah setelah itu silakan Bapak Ibu di sini akan muncul sendiri ya. Kalau kita udah buat kuis, maka ini silakan diklik untuk kita beri jawabannya. Ini misal, silakan di breakpoint misalnya nilainya 1 misal. Ya, kemudian selesai. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau diwajib, ini wajib berarti kalau kita melihat secara diperhatiin jauh, maka akan muncul seperti ini, ada bintang. Poinnya juga nampak. Ya, jadi kalau ini dijawab, nanti maka akan langsung keluar poinnya Bapak Ibu. Di drive kita ini sebagai contoh saja, ini seolah-olah saya jawab Bapak Ibu. Ini contoh, misal ya. Ini contoh apabila dijawab. Nah ini kita kirim. Maka ini bisa kita lihat skornya ya. Jadi ini memang untuk Google Form ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita udah seperti ini, kalau anak-anak itu kalau kita tidak batasi tanggapannya, dia biasa suka coba-coba Bapak Ibu. Udah tahu jawabannya diisinya lagi. Nah itu mungkin bisa saja dia menggunakan akun lain, dicobanya lalu diisinya, nanti dia tahu jawabannya, dicobanya lagi menggunakan akun lain. Nah kalau misalnya tiap-tiap aplikasi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi yang pasti kalau kita ulangan menggunakan ini atau apa,
lebih memudahkan guru. Ini langsung saja nih direspon. Kita bisa melihat yang sudah mengisi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihatnya di sheet. Di sheet langsung muncul. Nah, ini jadi dalam arti cepat sekali ya Pak Ibu ya. Jadi ini paling cepat kita membuat soal, apalagi ini di masa PJJ seperti ini. Ya, untuk sementara seperti itu dulu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Hanya saja kalau misal saya paham, saya jelaskan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, kita berbagilah di room ini, karena memang tujuannya kita berbagi di sini. Ya, silakan Bapak Ibu, Bu Elis. Mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Kalau terlalu cepat. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pemaparannya tentang Google Form. Jadi pada Bapak Ibu peserta pengimbasan ini, jika ada pertanyaan silahkan chat di bagian chat Bapak Ibu, karena selanjutnya nanti kita akan memberikan materi yang lainnya. Saya lihat dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ini dari Pak Said Ashari. Apakah menu add-on Google Form dengan akun Belajar ID ini tersedia dalam versi full? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Baiklah Pak. Memang kalau untuk Google Form, kalau masalah full tidaknya jujur saya kurang paham juga. Memang saya sudah coba-coba buka di sini ya. Nanti silakan Pak, silakan dicek apakah yang add-on-nya ini apa sudah full kah ini gitu kan. Jadi coba saya buka. Jadi saya istilah full ini saya juga tidak paham. Apakah memang full yang ada tampil di sini? Nah ini saya kurang paham juga ini. Nanti silakanlah mungkin Bapak bandingkan. Bandingkan ini ada berapa jumlahnya, apakah jumlah sekian ini sudah termasuk full, karena kalau untuk itu saya kurang paham juga nih. Saya juga udah coba melihat yang versi yang di sini yang menggunakan akun biasa seperti ini ya. Nah, saya coba dulu Bapak Ibu ya, salah satu apakah sama gitu ya. Jadi memang kalau misal kita mau melihat memang harus kita buka ya, kita bandingkan. Membandingkan antara yang Gmail kita biasa seperti ini, kita coba di sini apakah sama jumlahnya, di sini juga ada. Nah nanti silakanlah, mungkin di sini ada pakar-pakarnya yang lebih paham. Nah, saya juga agak kurang paham kalau masalah full tidaknya di sini. Nah ini jumlahnya ada berapa ya? Saya juga kurang paham nih kalau jumlah ini. Ini banyak sekali ya. Memang jujur kalau untuk semua ini belum pernah semuanya menggunakan. Hanya pernah sekali saya itu mencoba menggunakan kalau mengeksplor mengupload ya, mengupload soal secara langsung di sini kan bisa kita ambil di sini Bapak Ibu. Mungkin untuk sementara seperti itu kali Bu Elis. Ya. Ya, Pak Imam kan? Pak Said. Ya Pak Said. Iya, gini saya ingin menambahkan ya Pak Said ya. Kalau untuk add-on ini, kalau untuk G Suite ini, kalau saya terus terang untuk akun saya yang G Suite saya kan SMK, itu belum diaktifkan. Nah nanti Bapak Ibu bisa cek masing-masing G Suite-nya apakah masing-masing tingkatan itu SD, SMP itu bisa atau sudah diaktifkan oleh adminnya. Karena kalau untuk SMK saya sendiri itu belum bisa diaktifkan. Jadi jawaban saya untuk sementara seperti itu kalau untuk add-on-nya. Ya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Linda Denga. Bagaimana cara memasukkan teks bacaan untuk quiz reading membaca pada pelajaran bahasa, Bu? Iya. Cara memasukkan teks ya Bu ya. Ya memang ini pengalaman saja sih Bapak Ibu ya. Memang kadang ada kendala kalau di Google di form ini Bapak Ibu ya. Selama ini kalau pengalaman saya ya, kalau memang itu memang terlalu banyak ya, saya biasanya buka Word-nya. Terapa itu saya contohkan saja. Ini hanya contoh. Biasa saya main copy paste Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan
menggunakan readingnya bacaan itu di copy paste saja biasanya. Cuma memang ada kelemahan ya Bapak Ibu. Kelemahannya itu kalau Bapak Ibu saya lihat dulu di mana nyimpannya contohnya nih. Ya, buka di file kita ya Pak Ibu ya, buka di file kita. Mungkin itu salah satu langkah yang saya lakukan biasanya. Jadi di copy paste saja di sini ya Pak Ibu ya. Nah, cuma mungkin kalau telah terlalu panjang bisa saja kita menggunakan ini sih hanya solusi ya Pak Ibu ya. Kita tampilkan saja seperti kendalanya selama ini biasa kalau guru matematik biasanya suka bertanya itu kalau ini banyak rumus-rumus gimana. Nah, mungkin disiasati ini kalau saya biasa disiasati itu dengan cara menambahkan foto Bapak Ibu. Jadi mungkin itu dari dalam bentuk foto, lalu kita tambahkan di sini, misalnya foto tersebut, misalnya tinggal dicari di mana, misal foto itu disimpan, kita masukkan, baru kita berpertanyaan. Mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu. Terutama kalau yang ditanyakan tadi kan, jujur saya juga guru bahasa Indonesia, itu kendalanya biasa kalau tagnya panjang sekali ya Pak Ibu ya. Tagnya panjang itu kalau mau dimasukkan ke Google Form ya lumayan juga itu ya. Tapi memang kalau cara cepat sih copy paste memang. Atau dalam bentuk foto biasanya. Cuma tinggal berat tidak anak-anak, kalau nggak anak-anak ya, membuka form itu biasanya seperti itu. Ini itu dulu Bu Linda mungkin. Terima kasih Bukar. Bu Linda, mapel iya, apa Bu. ya? Mapel apa Bu? Bahasa Inggris Bu. Oh, saya bahasa Indonesia. Sama ya, Bu ya. Kalau di copy paste itu nanti antara teks bacaan dengan soalnya nggak bisa terpisah Bu, jadi kayak masuk di dalam teksnya gitu. Iya. Berarti solusinya pakai foto tadi ya Bu ya? Iya, kalau saya seperti itu biasa Bu. Oh iya. Teksnya dalam bentuk dalam bentuk Word atau dalam bentuk apa tadi, dipoto lalu dimasukkan. Mungkin Indonesia dengan bahasa Inggris tidak jauh beda kita Bu. Iya sama. Ini Bu. Ya terima kasih Bu Kartika. Bu Kartina. Sama-sama. Baik ya Bu, kalau untuk tadi berkaitan dengan add-on-nya tadi ya Bapak Ibu ya, saya ingin menambahkan di sini kalau akun G Suite Bapak Ibu sudah add-on-nya bisa difungsikan, itu kita bisa mendownload salah satu aplikasi yang memang yang mendukung untuk Google Form ini. Coba Bu lihat aplikasi add-on-nya Ibu tadi Bu, boleh dibuka kembali? Ya ini. Nah itu ada aplikasi Form Builder kalau nggak salah, itu coba scroll ke bawah. Ini ya ini. Ya ini. Ya. Ini adalah Form Builder. Jadi kalau kita mau membuat soal, jadi kita tidak perlu capek untuk mengcopy paste satu persatu. Kita bisa pakai aplikasi ini. Kita pasang aplikasinya ini. Kemudian nanti di bagian kita ketika kita akan membuat kuis itu, boleh Ibu. Ini langsung diinstal ya. Kalau ini Ibu punya ini sudah terpasang add-on-nya, ini langsung diinstal. Install Bu. Sudah diinstal ya. Kemudian dipasang. Nah, kalau sudah terinstall, Ibu bisa lihatkan lagi yang kuisnya Ibu. Ya, ini kalau udah terinstall muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, otomatis ya. Ya, kemudian lihat lagi Bu kuisnya Ibu. Di sini ini nanti kalau membuat soal buka dulu yang dari misalkan sudah ada soalnya nih dari Word ya yang sudah Bapak Ibu ketik, biasanya kan begitu ya. Nah, nanti di tampilan sebelah kanan itu ada plus, ada tanda plus, ada tanda teks, ada tanda impor ya, impor di bagian bawahnya itu diklik. Ya, itu. Impor di bawah plus Bu. Nih. Ya, itu diimpor. Nah, diambil soal di sini. Ya, diambil yang dipilih dari situ. Tapi pastikan kita ngambilnya tidak dengan nomornya, karena nanti kan kalau kuis kadang teracak soalnya. Jadi nanti akan terimpor sendiri. Atau bisa Ibu praktekkan ya di situ. Kira-kira ada kuis. Cuma ada kuis yang sudah siap soalnya Bu. Siap soalnya. Oh iya, harus siap soalnya dalam bentuk form dan juga nampaknya harus diatur Bu. Kalau enggak diatur pilihannya, biasa itu dia agak berantakan biasanya.
Dia itu maksudnya simpel kan daripada Ya, kita mengcopy paste lagi. Ya, kalau Jadi, misalnya soalnya banyak pakai add-on. Ya. Itu manfaatnya. Jadi silakan Bapak Ibu cek ya add-onnya. Kalau untuk saya SMK belum diaktifkan dari adminnya. Oh, Bu Elis, Ya, mohon maaf. ya. Siap, Itu Bu? tidak langsung ya Bu, harus admin yang aktifkannya. Iya, kemarin saya sudah hubungi dari pihak Revo, penyampaiannya seperti itu. Kalau belum aktif add-onnya berarti dari adminnya belum diaktifkan. Jadi beberapa aplikasi memang tidak termanfaatkan kayak Boot begitu ya. Itu belum bisa diaplikasikan. Oke. Oke. Karena Elis. Ya siap Pak Ahmad Ardian saya. Yang dimaksud admin di sini itu admin sekolah atau admin SMK-nya? Admin belajar ID-nya Pak. Kita menghubungi admin belajar ID yang membuat akunnya kita. Berarti begitu. SMK Indonesia belum ya, Bu? Bagaimana, Bu? Berarti SMK se-Indonesia belum ya? Kalau saya punya belum, nanti coba Ibu buka Ibu punya. Siapa tahu lain Ibu punya. Iya. Oh iya. Untuk menu add-on itu kan kalau kita pakai Gmail pribadi pun sebenarnya sudah aktif. Tapi beberapa fasilitas dari mereka kan seperti yang pernah saya gunakan Timify saja, timer. Itu kan dia batasin untuk hanya sekian kali responden gitu. Tapi kalau G Suite-nya sudah aktif, memang kita akan mendapatkan layanan yang full berbeda power, full power sekali. Nah, berarti memang akun belajar ID kita ini tidak semuanya langsung diaktifkan ya begitu, Bu Elis? Iya, karena saya mengalaminya. Nah ya saya belum mencoba untuk explore Google Form-nya. Iya. Sama dengan apa yang saya tanyakan hari kemarin, di mana ada siswa yang sudah mengaktifkan akun belajar tapi lupa user ID, lupa password ID mereka, berarti memang harus menghubungi admin belajar ID, begitu Bu? Kalau untuk password sekolah, Pak, anak yang pihak sekolah ini bagusnya G Suite ini kalau dibandingkan dengan Gmail lainnya. Kalau lupa password kita hanya menghubungi admin di sekolah saja, Pak. Tidak perlu kita menghubungi. Belum ada. Belum aktif menu adminnya. Saya sudah coba gunakan. Ini yang saya laporkan kemarin. Lagi menunggu juga informasi dari Pak Mastan, tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Elis tadi, sepertinya ada solusi untuk G Suite gitu kan. Apakah sama sih kasusnya begitu? Karena saya sudah intip-intip di tutorial yang dikirim teman-teman di YouTube banyak sekali gitu kan. Tapi menunya admin di akun admin itu nggak aktif. Itu 9 itu gitu. Baik itu di akun kepala sekolah sebagai admin utama, ataupun akunnya operator Dapodik, operator PD Data, begitu Bu. Bisa nambahkan sedikit Bu Elis? Iya siap Bu, silakan Bu. Jadi ini kebetulan Pak. Iya. Saya Pak ya. Pak ya, kebetulan nih saya ini akun saya admin. Jadi saya coba lihat karena saya juga belum coba otak-atik ya, coba kita sama-sama lah Pak ya. Ini akun saya, kita sama-sama buka. Kalau akun Bapak, mungkin perbedaannya seperti ini. Kalau seperti saya kan ini, di sini ada admin. Nah, itu yang tidak muncul Bu. Oh tidak muncul Pak ya? Ya, itu yang mohon bisa arahan. Jadi, tak muncul di akun, padahal admin Pak ya? Padahal admin yang saya gunakan. Gitu. Karena mungkin begini juga. Admin kita kebetulan kan bukan kepala sekolah. Yang kita kan punya akun belajar itu kan tiga kelompok. Akun peserta didik, akun PTK, guru, dan akun admin atau tenaga tata usaha, termasuk di situ kepala sekolah. Nah, operator saya kebetulan dia sebagai guru. Jadi akunnya adalah akun guru. Ketika saya minta untuk mengecek di menu titik 9 itu tidak ada adminnya. Nah, karena ada di beberapa tutorial gunakan akun kepala sekolah, kita gunakan akun kepala sekolah juga tidak muncul itu menu admin itu, gitu loh. Oh gitu Pak.
Iya. Jadi ini kan kebetulan ini Pak, saya kan ini akun saya seperti ini. Betul, Ya, betul. ini admin. Cuma memang waktu saya udah aktifkan, otomatis ada adminnya. Nah, cuma prosesnya gimana nih kok saya bisa ada gitu kan. Iya. Itu yang saya mohonkan solusi, Bu, dari apa yang sudah saya sampaikan dari Oh iya. awal ketika sebelum kegiatan, kemudian kemarin, dan juga termasuk tadi Bu Elis singgung masalah G Suite kan, terkait dengan pertanyaan saya, apakah memang G Suite itu harus diaktifkan tersendiri begitu? Itu saja apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Elis sedikit menambahkan. Iya, silahkan Bu. Ya, jadi saya ingin menambahkan ini Pak Said, kalau pengalaman yang terjadi di sekolah saya, sudah beberapa kali siswa lupa sandi ya, jadi minta direset ke operator. Nah, jadi ketika saya suruh anak-anak ke operator, itu langsung bisa direset. Begitu juga dengan gurunya. Guru juga kemarin ada yang mengeluh lupa sandi. Jadi saya langsung arahkan supaya menuju ke operator. Nah, di sana operator setelah membuka direset akun dari guru tersebut. Nah, ini berarti secara sebenarnya bisa, cuma mungkin ada pengaturan. Nanti saya coba tanya operator di bagian mana dia bisa mereset siswa dan guru. Seperti itu Pak. Jadi ini pengalaman yang terjadi di sekolah saya, sudah beberapa kali bisa mereset guru dan siswa tanpa harus melalui kepala sekolah. Jadi lewat operator juga bisa sebenarnya. Cuma memang ada mungkin pengaturan yang tersembunyi yang belum diketahui, itu barangkali Pak Said yang perlu kita carikan solusi. Nanti coba saya tanya, tadi sementara sambil masih ada di panggilan lain. Siap Bu, siap. Memang kalau di Bu Elis kemarin juga pernah kirim tutorial dari YouTube. Saya sudah intip itu, saya sudah lihat, sudah view. Sama sekali tidak ada petunjuk. Memang ini ada settingan yang harus kita rubah. Saya sudah coba explore ke settingan itu, memang juga tidak ketemu. Ya mudah-mudahan dengan beberapa waktu kita nanti kegiatan ini, saya berharap itu ada solusi bagi kita semua lah, karena itu kan sangat penting kalau bisa mereset akun ini, karena biar akunnya bisa digunakan terus-menerus. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Fatma, nambahkan sedikit Bu. Nambahkan sedikit. Ini kebetulan saya saya udah buka ini sebagai admin, seperti ini tampilannya. Jadi kalau admin membuka, dia akan muncul seperti ini. Ada yang sudah login dan belum, ini nampak Bapak Ibu ya. Nah di sini kalau kita ingin reset itu dia akan muncul di sini. Nah ini kan ada yang udah login dengan ada yang belum ya Pak Ibu ya. Jadi ini kalau kita turunkan ke bawah, ini akan nampak yang sudah login. Dan ini kebetulan siswa banyak yang belum login karena memang belum dibagikan oleh operator. Kita lihat yang sudah login Bapak Ibu ya. Nah ini kebetulan ada yang sudah login. Ini salah satu guru yang sudah login 1 minggu yang lalu. Di sini kalau ingin reset passwordnya di sini. Ya, ini tinggal. Nah, mungkin memang perlu kita pelajari lah Bapak Ibu ya, karena memang admin ini tidak semuanya bisa jadi admin. Jadi seperti saya pun juga karena baru membuka. Nah seperti ini ya. Kemarin sudah dicoba untuk menentukan pemilih, ada dia tulisan reset gitu. Nah ya di sini nih. Nah di sini ada reset sandi. Jadi kalau yang belum aktif Bapak Ibu, nah sini otomatis dia akan sendiri muncul di sini. Ini contoh yang yang akun admin Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Bu Elis. Iya, bisa juga di sini Bu diketikkan di share situ nama, kan banyak ini Bu, kalau siswa ribuan ya susah kita mau nyari. Iya, memang betul. Jadi di sini. Ya, diketikkan di share sini ya, di share sini baru nanti kita cari tinggal namanya. klik. Ya, simple sih sebenarnya. Cuma masalahnya dari Bapak tadi itu adminnya itu enggak ada muncul adminnya, muncul, mungkin terbaca sebagai apa, mungkin guru atau apa di belakangnya itu ya. Itu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Christine C.
jika ingin merekap hasil pekerjaan siswa di Google Form, bagaimana caranya ya Bu? Oh iya. Ini ini Bu, tadi mungkin ini contoh soal. Jadi kalau anak-anak sudah mengisi, saya contohkan saja lah ya. Ini ngisi di sini contoh. Ini contoh saja. Mungkin sudah ada yang sudah berisi juga ya. Kelemahan kalau membuat esai, huruf besar kecilnya biasa berpengaruh Bapak Ibu ya. Ini contoh saya kirim, saya isi lagi, ngisi ulang ya. Jadi kalau kita sebagai guru di responden di sini nampak Bapak Ibu. Nah, ingin merekapnya udah otomatis Bapak Ibu di sini ya. Otomatis, hanya mungkin kita sebagai guru lebih cepat kita klik di Excel-nya di sini. Nah, diklik di sini akan muncul sendiri Bapak Ibu yang sudah berisi. Nah, ini biasanya ini kan bisa kita kita copy, kita masukkan ke atau kita download Bapak Ibu ya. Ini bisa kita download hasilnya, diambil di sini. Jadi download akan masuk ke PC kita, ke laptop kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi hanya ingin mencoba, ya mungkin ini kita bisa hapus saja yang sudah ada tanggapan. Kalau kita masih mencoba-coba, ini tinggal diklik hapus semua tanggapan, maka semua tanggapan yang sudah masuk terhapus. Ini akan muncul lagi kalau ada pertanyaan yang baru. Biasa kalau udah buat form, biasa suka dicoba dulu Bapak Ibu. Jadi dicoba ada yang bermasalah tidak, biasanya kan seperti itu. Nah, tapi kalau udah kita coba, nanti di respondennya ini kita hapus saja di sini hasil. Kalau ini kan ada, maka dia akan warna seperti itu. Yang mungkin itu Bu Elis. Suaranya enggak kedengaran Bu. Oh iya maaf. Oke, kita lanjut lagi dari pertanyaan dari Pak Imam Gunawan. Bagaimana cara membatasi waktu ujian? Nah, ini juga ada pengaturannya Bu ya, Bu Elis. Itu bisa ini saya selama ini jarang gunakan Google Form benar ini. Mungkin Bu Elis kali bisa bantu jawabnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di forum ini, kalau untuk menentukan buka ini tadi Bu kuisnya Ibu untuk mengatur pembatasan waktu. Memang kalau menggunakan, biasa sering juga menggunakan, mudah-mudahan Bapak Ibu sini ada punya Office ya Bapak Ibu, itu otomatis ya. Kita ulangi lagi lah ya Bu ya. Mana tadi yang tadi, entar Bapak Ibu. Kalau di Google Form itu biasa ada, kalau sudah berhenti untuk menerima respon itu nanti digeser, di situ nanti ada itu berhenti menerima respon, berarti pada saat itu juga sudah tidak bisa lagi menerima respon. Oh, jadi pengaturannya mungkin Bapak Ibu yang ada di ini, saya memang termasuk kalau kadang-kadang makanya untuk pengaturan untuk coba di pengaturan sini Bu, di situ. Di sini kan hanya satu tanggapan. Kalau untuk waktu harus pakai add-on Bu. Itu yang saya tanya tadi, harus pakai add-on. Add-on Bu, ini pakai ini kita. Ya, di add-on, kemudian cari di Themify. Harus diinstal dulu. Yang untuk pengaturan waktunya dipakai ini. Sama dengan kalau biasa form kita untuk tanda tangan segala macam juga bisa ngambil di sini ya Bu ya. Yang tidak ada otomatis di aplikasinya. Ya, itu yang salah satunya itu buku Ligo itu timer itu bisa dipakai. Banyak sih beberapa add-on-nya itu. Cuman yang tadi saya sampaikan itu tadi ada memang keterbatasan waktu dari mereka. Itu form limiter bisa Bu. Yang pertama form limiter bisa digunakan. Iya. Ini Pak ya. Iya. Iya. Silakan bisa diinstal dulu kayak gitu Bu. Diklik dan diinstal. Ya seperti tadi Pak ya. Iya. Iya. Install dulu.
Ya, tadi ini ada yang bertanya lagi tuh ya, gimana saya tinggal diklik install lanjut, nanti akan terinstall ya. Cuma mungkin yang Bapak tanya itu Pak ya, apakah ini terbatas atau tidak gitu Pak ya? Iya, betul. Cuma kalau Google biasa itu kan terbatas kita ngambil add-on-nya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Waktu ini penggunaannya, Bu, waktu penggunaannya yang dia batasin. ya betul. Biasa tahu-tahu sudah kita ambil di sini hilang sendiri Pak ya. Iya. Iya, mungkin itu Bu Elis. Atau bisa juga nih kayaknya yang kalau yang simple sih tidak pakai add-on itu juga bisa. Coba Ibu klik di bagian respon ini Bu, di bagian respon. Ini bagian respon. Nah, ini ada menerima tanggapan. Jadi kalau masih selama diaktifkan ini menerima tanggapan itu berarti masih akan menerima respon ya, seperti itu. Kalau kita maksudnya batasi waktunya sampai kapan. Ini kalau yang kita tidak pakai add-on ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal kita geser saja. Kalau sudah tidak kita aktifkan, misalkan batas waktunya sampai ulangan sampai jam 12 nih atau sampai jam 11. Nanti pada saat jam 11 sudah kita hentikan responnya. Ini kalau yang simpelnya. Iya, Bu. Kalau yang mau lebih bagus lagi nanti ya disilahkan untuk menginstal add-on-nya. Berarti manual ya Bu Elis? Ya, ini yang manual ini. Solusi ya Bu ya, solusi lah. Ya, solusinya. Oke. Coba ini tidak bisa nih Bu ya. Ya. Tidak mau menerima dia ya, formulir tanpa judul, formulir tidak, ya sudah tidak menerima tanggapan. Ya, atau misalkan kita mau buat kegiatan nih, kita batasnya hanya 100 orang ya. Kemudian kalau mau lebih gitu, kalau sudah sampai 100 orang kita nonaktifkan saja menerima tanggapan ini. Sudah cukup 100 sudah. Iya. Makasih Bu. Siap. Memang kita di sini saling berbagi ya Pak Ibu ya. Bapak, Ya, Ibu kita saling mengisi apa yang tidak kita dapat, nanti Ibu saling mengisi ya. Iya. Terus sama-sama intinya belajar, sama-sama belajar. Bapak Ibu yang ada di room juga silakan Bapak Ibu, ada ilmunya kita berbagi. Ya, halo Bu Elis. Iya, siap Ibu. Ya, Lanjut. ini baru saja tadi saya nanya ke operator karena tadi kan saya bel ya, jadi dibel kembali. Nah, jadi saya coba tanya pertanyaan Pak Said tadi ya. Ya. Nah, ini menurut penjelasan dari operator Pak, cara meresetnya, ya, cara meresetnya boleh saya tampilkan share screen. Ya, saya coba share screen di sini. Kalau menurut penjelasannya tadi dari operator yang sudah pengalaman beberapa kali melakukan reset password siswa dan guru di sekolah saya di SMA Negeri 3 Palu, tadi dijelaskan. Nah, menurutnya menggunakan ya yang ini. Sudah kelihatan layar Bapak Ibu? Iya Bu, lanjut. Ya, sudah ya. Nah, di sini jadi nanti yang mereset itu kan memang tugasnya operator ya Bapak Ibu, untuk yang di masing-masing sekolah itu cukup nanti siswa ke operator. Jadi nanti operator akan membuka ini yang istilahnya menurut operator adalah mode gelap. Nah, yang mode gelap ini nanti diketikkan admin kemudian .com. Nah, ini diketikkan seperti ini, kemudian masukkan akunnya kepala sekolah. Nah, ini jadi operator kan punya atau admin. Ada juga ada dua user yang diberikan oleh Kemdikbud untuk operator dengan untuk kepala sekolah. Nah, nanti operator bisa masukkan di sini akun belajar ID kepala sekolah. Nah, kemudian masuk. Nanti setelah masuk dengan admin itu akan muncul tampilan seperti Ibu Haji Kartina tadi itu tampilannya. Dia akan muncul nama-nama peserta, apakah guru atau siswa yang mau direset, itu tinggal dicentang. Nah, seperti itu langkahnya Pak Said ya, kalau menurut penjelasan operator tadi. Nah, caranya... Saya sudah gunakan itu Bu. Sudah? Sudah Bu, di menu admin kepala sekolah tidak muncul. Ini Bu Duta, ini kendalanya beliau ini emailnya itu bukan admin ya Bapak Ibu ya? Bapak ya, seperti itu ya? Email yang saya gunakan, saya izin dengan kepala sekolah untuk menggunakan akun beliau untuk mencoba mereset.
Jadi cara yang pertama, cara yang munculkan langsung dari menu titik 9 nggak muncul. Saya searching lagi, saya explore lagi, di share lah oleh dibagilah oleh teman-teman dengan cara yang barusan Bu Fatma kasih juga tidak muncul. Tidak muncul. Jadi sebenarnya yang bingungnya saya, jangan-jangan adminnya itu dititipkan di tempat lain begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu DRB yang sudah ikut dengan kegiatan di Revo bisa membantu melacak, khususnya ke Pusdatin kan, karena mereka yang punya hak pegang ini bisa membantu kami di mana nih dititipkan gitu akun adminnya gitu. Di admin kepala sekolah nggak ada, di admin operator juga nggak ada. Terima kasih Bu. Oh, adminnya yang Bapak cari. Tapi kalau untuk meresetnya bisa? Soalnya kan di YouTube yang dijelaskan oleh teman-teman itu banyak sudah Bu. Itu yang saya cari, titik menu adminnya, tools adminnya itu ya nggak ada. Ya. Bu Fatma. Ya. Jadi Pak Rasid nih kalau saya lihat, seperti saya tadi kan saya buka akun saya itu kan ada admin gitu kan, logo admin. Yang jadi masalah Pak Said ini, logo admin itu tak muncul, padahal mungkin seperti saya. Sudah betul dipastikan, biasanya kan kalau perangkat itu Pak kembali ke email pribadi, jadi memang harus dipastikan lagi apakah yang terbuka saat itu, apakah gmail.com atau belajar.id. Jangan sampai yang terbuka gmail.com. Siap Bu, siap, sudah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muroni. Gini Bu, kemarin tuh ini menambahkan tadi punya Pak Said. Kemarin tuh saya ada lihat di Facebooknya Revo di belajar di mana saja dengan belajar ID. Iya. Di situ juga terdapat beberapa kendala yang sama seperti Pak Said tadi. Jadi intinya memang ada kendala itu, ada beberapa akun admin yang muncul kendala seperti itu. Oh iya. Persis Pak, saya juga Bu Fatma, Bu Elis mohon izin. Ya. Sudah lihat tutorial yang dibuat oleh Google Master juga. Kita kan di belajar ID, di belajar.id itu kan juga udah disediakan tutorial-tutorial. Saya coba cari, nggak ada. Layan helpdesk pun terbatas pada surel saja. Biasanya kalau surel ini kan kita menunggu antrian yang panjang. Iya. Tapi ada beberapa solusi, ini bisa Pak Said. Siap Pak, makasih. Coba Pak. Bapak dari jenjang apa ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya kebetulan di SMK sama dengan Bu Elis Pak. Ini yang terjadi, saya kemarin tuh kan membuka akun admin milik kepala sekolah Pak kan? Siap. Kemudian ada teman sekolah saya yang sesama guru lupa password. Bisa saya reset dari akun admin dari sekolah saya Pak, padahal sekolahnya berbeda Pak. Oh begitu. Iya Pak. Jadi kemungkinan juga bisa hal yang sama juga terjadi, dengan kata lain jenjang yang sama dicoba, mungkin bisa dicoba Pak. Oh begitu. Oh iya betul. Coba iya. Search ya Pak ya. Kita numpang, istilahnya numpang akun dari admin dari sekolah lain gitu lah Pak, lain jenjang gitu Pak ya. Satu jenjang SMK tapi lain instansi Pak. Oke. Mungkin kalau sudah ada pengalaman boleh dicoba itu. Ya mungkin nanti kita cari teman-teman di provinsi yang bisa membantu gitu kan. Tapi mudah-mudahan Pak Mastan besok Bapak bisa cari solusi langsung gitu Bapak. Saya berharap itu sih. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu, Pak Muroni juga terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya, silakan dilanjutkan, Belis. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ini gunanya kita saling sharing ya. Jadi apa yang kita tidak tahu akan menjadi lebih tahu. Jadi banyak manfaatnya ketika kita bertemu meskipun hanya lewat dunia maya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada, maka kita akan melanjutkan materi yang kedua adalah materi tentang Google Suite yang masih akan dipaparkan oleh Ibu Kartina.
kepada Ibu. Silahkan Bu untuk pemaparannya tentang akun Google Suite-nya, tentang akun Google Sheet-nya, ya Google Sheet. Silahkan Bu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Saya izin share Pak Bu ya. Sudah kelihatan Bu? Ya, sudah Bu. Sementara loading nih. Sudah Bu ya? Sudah Bu. Ya. Ya baiklah Bapak Ibu, materi berikutnya Google Sheet. Di sini Google Sheet ini sama dengan web ya Bapak Ibu katanya. Mungkin ini dalam arti web di sini yang sederhana Bapak Ibu ya. Tapi juga sangat menarik sekali dan lebih mudah biasanya kita membuatnya. Tapi kalau web-web yang lain biasa itu kan biasa bayar juga, bayar ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya ambil contoh salah satu. Nah, ini yang sudah jadi dulu saya lihatkan Bapak Ibu. Nanti mungkin berhubungan dengan tugas. Tugasnya tidak terlalu rumit Bapak Ibu. Tadi ini ada Google Sheet. Ini salah satu bentuk seperti web. Mudah-mudahan lancar. Mohon maaf kalau agak loading ini. Masih loading ya Bu? Ya kita langsung saja lah Bapak Ibu. Ini tadi saya ingin menampilkan yang sudah jadi. Jadi untuk membuat seperti biasa Bapak Ibu, kalaupun kita tampil dari sini kita mengambilnya juga ada Bapak Ibu ya. Di sini sheet, tapi ini sheet tampilannya yang sudah jadi. Kita buat baru di sini Bapak Ibu. Di sini baru, di sini ada lainnya. Silakan kita ambil Google Sheet-nya di sini. Nah, setelah tampil Google Sheet-nya, nanti kita buat seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk contoh Google Sheet, seperti web Bapak Ibu ya. Nah, di sini setelah muncul tampilan seperti ini akan muncul halaman judul, ini masih belum ada apa-apanya. Ini silakan Bapak Ibu memberi judul, anggaplah ini kita mau buat web sekolah yang sederhana lah Bapak Ibu ya. Biasa kalau ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, biasanya kita ingin memperkenalkan sekolah kita, bisa juga kita menggunakan ini, mungkin agak sederhana. Kita buat nama sekolah kita, kebetulan nama sekolah saya, SMA Negeri 5 Sungai Raya. Ini kita buat seperti ini. Nah ini Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa memilih gambar di sini. Jadi ini ada gambar, pilih gambar. Jadi untuk latar di sini tinggal kita pilih gambar di sini, banyak pilihan. Bapak Ibu, ini pilihan yang sudah ada disediakan oleh Google, di sini sudah ada. Atau Bapak Ibu ingin menelusuri atau Bapak Ibu ingin gambar pribadi Ibu yang ada di Google Drive di sini juga bisa, tinggal kita cari di sini ya. Nah, mungkin banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk gambar Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau saya ulangi lagi, ini kita pilih gambar, untuk cepatnya kita bisa memilih gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi ya Bapak Ibu ya, ini macam-macam ini ya, saya ambil salah satu saja lah ya. Ini contohnya, nah setelah tampil seperti ini, mungkin kita akan mempercantik tampilan ini, mungkin dengan memasukkan lambang segala macam ya, di sini bisa diklik logo. Nah, di sini kita ambil, pilih, kalau memang logonya sudah disiapkan di Drive, kita ambil di Drive saja mungkin ya. Kemudian tidak loading ya. Kita ambil misalnya logonya yang ada di Drive. Ambillah logo yang umum saja lah Bapak Ibu ya. Ya. Ini oke, kita oke kan ya, muncul logonya di sini. Atau logo sekolah, ini tergantung kita ya mendesainnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih di sini jenis headernya. Di sini apakah spanduk besar, nah seperti ini tampilannya. Kalau yang biasa tadi ini, kalau hanya judul tidak ada warna seperti ini ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih tergantung selera kita Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita memilih spanduk lah Bapak Ibu ya, yang umum. Nah, ini kalau kita ingin lihat
tampilan ini gimana? Silakan Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pertinjau. Ini tinggal diklik saja pertinjaunya, maka akan muncul seperti inilah web kita yang kita buat ya. Ini belum kita isi apa-apa. Ini ada tampilan dari HP, telepon ya Bapak Ibu ya, HP sama saja ini tampilan tabletnya. Nah ini ya seperti di laptop sekarang ya. Ini kalau untuk melihat tampilannya. Nah baiklah sekarang kita langsung saja. Ini kita ingin menambahkan. Nah ini ada tata letaknya. Ini juga ada tema Bapak Ibu di sini. Temanya kita bisa memilih warna, bisa memilih jenis-jenisnya. Kita coba-coba saja Bapak Ibu ya. Klik-klik seperti ini tampilannya. Ya, jadi kembali ke selera kita Bapak Ibu. Nah, ini setelah ini jadi, kita bisa menambahkan, ini kita membuat web Bapak Ibu ya. Kita bisa menambahkan halaman. Halaman yang bisa kita tambah atau kita bisa memilih bentuk dulu tata letaknya Bapak Ibu. Ini seperti ini tata letaknya macam-macam ini. Tinggal kita pilih seperti ini. Oh ternyata rasa tidak cocok, ini tinggal dihapus saja ya. Ini kita coba, oh seperti ini tidak cocok dihapus. Jadi tergantung kita Bapak Ibu. Anggaplah kita memilih salah satu bentuk. Nah seperti ini tinggal kita bisa memasukkan apa yang ingin kita coba ya. Nah sebagai contoh di sini kita tinggal bisa masukkan upload dari sini, pilih gambar dari Drive atau YouTube atau kalender atau peta. Jadi bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Saatnya kita pilih YouTube misalnya. Nah, YouTube saya coba. Ini kita rumah belajar Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Kita cari salah satu YouTube yang ada di rumah belajar. Nah, ini contoh yang ada, misalnya deskriptif. Nah, ini misalnya salah satu contoh saja. Kita ambil di sini misalnya ya kita tinggal okekan. Nah, dia akan masuk sendiri nanti di sini. Nah, ini contoh kalau kita ingin memasukkan ya ini tinggal nanti Bapak Ibu silakan memilih apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan di web sederhana ini, di web Google ini ya. Google Sheet ini. Nah, ini kalau tampilan ini, ternyata kita kadang kepingin ada halaman-halaman, jadi ini bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Ini halaman, nah secara otomatis dia akan muncul halaman muka seperti ini, biasa home Bapak Ibu ya. Tapi ini bisa Bapak Ibu ubah, klik saja di sini mau diubah, oh halaman muka, rasanya mau diganti beranda misalnya. Ini tergantung kita. Jadi hampir sama dengan kalau biasa Bapak Ibu membuat. Kalau yang udah biasa menangani web sekolah ini sangat mudah sekali nih kalau bagi Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Nah ini kalau udah seperti ini nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini kita bisa tambahkan lagi duplikat juga boleh, berarti dia akan sama. Bisa saja ini misalnya dokumentasi misalnya. Ya. Nah maka dia akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal tergantung apakah ini mau kita ubah. Seperti ini berandanya tadi udah segambar ini, mungkin di dokumentasinya kita mau masukkan gambar-gambar, ini kita ganti saja ini. Nah, ini kita ganti dokumentasi sesuai judul. Ya, ini kalau terlalu besar silakan diatur Bapak Ibu. Diatur tergantung selera kita. Ya, seperti ini. Ingin bentuknya macam-macam hurufnya silakan dipilih di sini Bapak Ibu. Ya, nah ini kalau sudah jadi seperti ini tadi karena kita duplikat, jadi maka hasil dari yang beranda sama tampilannya. Jadi Bapak Ibu silakan menggantinya di sini, dihapus saja ini kalau mau diganti yang baru, ya. Bisa saja mungkin mau ditambahkan form atau apa, kita pilih lagi di sini sisipannya. Mau pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu. Nah, biasa kalau kita biasa juga ingin ini tampilannya menarik, misalnya dalam bentuk gambar, kita bisa memilih gambar-gambar yang ada di internet. Sebagai contoh, saya pilih gambar, misalnya ini kita cari di Google saja Bapak Ibu. Nah, di Google kita cari misalnya gambar folder misalnya. Nah, kita ambil salah satu di sini. Kita klik, kita insert.
Nah, gambar foldernya sudah muncul. Nah, kalau nanti ini kita ingin ini anak-anak ini apa yang melihat web ini aktif ininya, bisa saja kita tambahkan link di sini. Link ini bisa kita nyatu dengan di sini Bapak Ibu. Kita sisipkan link ini dalam posisi aktif, kita sisipkan link. Nah, mungkin untuk menyisipkan link, kita udah nyiapkan gambar-gambar misalnya dokumentasi di dokumen kita, di drive kita. Sebagai contoh saya udah nyiapkan seperti ini. Ini ada misalnya materialnya. Nah, ini ada misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini anggaplah itu tadi foto ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini ada macam-macam foto. Nah, ini tinggal kita buka saja file ini, kita copy di atasnya alamat linknya kita copy, lalu kita kembali ke situs kita. Di sini kita masukkan, sisipkan linknya. Nah, Ctrl V, terapkan. Nah, apabila ini sudah diterapkan seperti ini Bapak Ibu, nanti kalau misalnya tampilan dilihat di sini, kita coba ya, pratinjau Bapak Ibu ya. Misalnya ini kumpulan foto-foto, maka pada saat pratinjau, nah pada saat pratinjau seperti ini, nanti anak-anak mengklik gambar folder ini, maka otomatis akan masuk ke drive tadi. Ya, mungkin ini drive materi atau drive foto. Nah, mungkin seperti itu untuk menautkan link intinya, menautkan link di drive atau gambar ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, bisa saja ini kita mau masukkan form juga bisa Bapak Ibu. Jadi ibaratnya bisa karena ini mungkin kita membuat web untuk PPDB, kita bisa menautkan form supaya anak-anak peserta didik baru mengisi gitu ya, mengisi form yang ada. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada ya di sini ini untuk pilih gambar ya Bapak Ibu ya. Ini di drive. Jadi nanti kita pilih drive. Mungkin kita ingin menyematkan atau menautkan form yang sudah pernah kita buat misalnya. Mana tadi contoh form kita ya. Tadi ada salah satu contoh form yang sudah kita buat. Jadi kita bisa tautkan misalnya formulir ini misalnya. Ya, tinggal kita insert. Ya, berarti formulir ini nanti akan tampil pada saat dilihat seperti ini dia tampilannya. Nah, ya, jadi otomatis seperti ini. Nah, mungkin ini untuk sementara seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau terlalu cepat saya berbicaranya. Jadi nanti tugasnya mungkin ada salah satunya membuat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Membuat seperti ini dan juga membuat ada halaman-halaman seperti ini. Ya, ini kita tutup dulu. Nah, kalau kita tutup tampilan asli untuk kita membuat. Nah, ini selama belum dipublikasikan Bapak Ibu, tampilan ini akan masih belum berwarna belum nampak tampilan warnanya, ya tidak aktif. Maka Bapak Ibu harus mempublikasikannya. Jadi silakan diklik publikasi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada alamat. Nah, kalau misalnya ini belum dibuat, belum di ini, Bapak Ibu buat di sini juga langsung bisa, nanti dia otomatis bisa. Contohnya di sini kita buat misalnya nama sekolah misalnya ya. Ya, ini kita buat di sini, berarti dia akan kita publish, nanti dia otomatis Bapak Ibu, publish. Maka dia akan otomatis muncul membuat sendiri Bapak Ibu alamat webnya. Nah, alamat web inilah yang akan kita bagikan yang ini Bapak Ibu ya. Ini kita klik publish. Nah, cukup sekali saja kita membagikan alamat web ini. Kalau Bapak Ibu misalnya menambah lagi, dia nanti tetap Bapak Ibu tetap klik ini Bapak Ibu. Jadi secara otomatis di tampilan akan berubah ya. Hampir sama dengan web-web yang lain lah Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang email biasa juga sama Bapak Ibu. Cuma saya belum melihatnya apa perbedaan yang Google Sheet yang di Belajar ID dengan Google Sheet email biasa, belum saya bandingkan Mas ini. Apa perbedaannya gitu, apa kelebihannya yang Belajar ID-nya.
Mungkin untuk sementara itu dulu Bu Elis, kalau ada pertanyaan mungkin. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita sudah melihat ya ada beberapa pertanyaan yang terdapat di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Junianti Hasibuan ya. Apakah bisa memasukkan file ekstensi HTML5 di dalam Google Site, Bu? Terima kasih. Seperti itu pertanyaan, Bu. HTML5, Bu, ya. Apakah bisa ditautkan dengan Google Site ini, Bu? Nah, coba kita sambil melihat, Bapak Ibu ya. Cuma untuk pengalaman saya pribadi, selama ini yang kita coba, kalau ini diklik, kita coba lagi satu, Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini kalau misalnya ini kita coba klik, ini coba kita lihat Bapak Ibu. Bisakah ditautkan? Ini kalau kita klik di sini, nah apakah tampilannya? Untuk Ibu, untuk HTML5 kayaknya ini Bu yang disematkan ini Bu. Iya, ini, ya ini. Iya, ini disematkan ini. Ini diklik saja ini, ya. Nah, itu sematkan kode. Di copy. Sebelahnya sematkan kode. Ya, nih. Ya, kalau untuk HTML5 sepertinya di situ letaknya. Tinggal kita copy paste ya di situ HTML5-nya. Ya. Memang saya belum pernah mencoba nih Bu kalau HTML5 nih. Loh, bisa nyabut. Ya, berarti bisa. Bisa, ya. Ya. Nanti coba Ibu yang sudah punya pembelajaran interaktif yang menggunakan HTML5 nanti bisa diaplikasikan di Google Suite ini ya. Ya, silakan Bu, lanjut. Selanjutnya dari Pak Heriedi, dalam pembelajaran fungsi utama sebagai atau untuk apa? Apakah ini mirip PPT atau website, Bu? Iya. Ya Bu, ini lebih milik website yang sederhana Bu. Jadi selama ini kalau untuk di sekolah saya pengalaman, biasanya Bapak Ibu guru juga membuat masing-masing kelas menggunakan web ini, karena di situ ada soal, kadang ada materi-materi yang bisa kita tautkan ya. Jadi kalau PPT dia hanya dalam bentuk seperti presentasi ya Bu ya. Tapi kalau web ini lebih agak ini ya, bisa sampai sama dengan web yang biasa kita kelola lah Bapak Ibu ya. Jadi beda deh dengan PPT. Kalau PPT lebih untuk presentasi. Hanya bedanya dalam arti kalau untuk web ini PPT-nya bisa kita masukkan di web ini ya. Jadi kita bisa mengupload atau menyematkannya di web ini. Jadi sebagai contoh misalnya tadi udah saya contohkan di sini. Nah, ini kita bisa mengambil dalam bentuk yang di drive itu, yang di drive ini kita bisa apa saja kita bisa masukkan di sini Bapak Ibu. Apakah bentuk PPT-nya bisa kita masukkan ya. Jadi kalau dalam pembelajaran ini lebih menarik lagi, kita hanya membagikan web ini bisa mungkin di sini kalau ada materi dalam bentuk PPT atau mungkin video ya, atau bisa juga dalam bentuk Word-nya dan lain-lain. Formnya juga bisa ya. Ini tuh Bu Elis sementara. Ya baik Bu, terima kasih banyak. Jadi beberapa pertanyaan hanya ya Bu Elis boleh menambahkan sedikit. Oh iya. Ya Ibu Ajim, saya tambahkan sedikit ya pertanyaan dari Pak Heriedi ya. Ya, jadi untuk Google Sheet ini selain untuk pembelajaran sangat menarik, di sini utamanya adalah dalam misalnya untuk mengetahui profil. Nah, di sini yang paling bagus pemanfaatan untuk pembelajaran adalah profil guru atau bisa mengarah ke profil sekolah. Nah, jadi tentunya nanti dengan penggunaan Google Site ini mengajarkan kepada anak-anak supaya bisa membuat sendiri profil kita yang semuanya tertaut.
mulai dari PPT-nya, YouTube-nya, dokumentasinya, sampai ke misalnya tambahan-tambahan lain dari dokumentasi itu sendiri. Nah, jadi kalau mau ditanya untuk pembelajaran sangat menariknya dengan akun Belajar ID ini, salah satu pemanfaatannya di sini dengan penggunaan Google Site ini lebih menarik ke anak-anak. Jadi anak-anak paling suka sekali kalau seandainya bisa Bapak Ibu memberikan tugas untuk bagaimana mereka bisa membuat profil dirinya, nah dilengkapi dengan semua materi-materi atau apa pengalaman-pengalaman hidupnya dan segala macam tentang pribadinya. Itu sangat menarik ya dengan menggunakan Google Site ini. Jadi sangat jauh berbeda sih kalau dengan PPT. Sangat lebih menarik kalau menurut saya dengan Google Site ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya, Ibu Haji Kartina. Terima kasih. Ya, Bu Fatma, makasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Kori Widiawati. Apakah link G-Suite site ini bisa kita share di Facebook? Karena kalau yang pakai akun gratis tidak bisa di-share di media sosial. Oh iya, saya belum pernah coba nih Bu, belum pernah coba mengirimkan, hanya selama ini kalau di sekolah itu biasanya ngirimkan dalam bentuk WA ya. Kalau untuk Facebook itu bisa enggak ya? Silakan Bapak Ibu kalau yang punya pengalaman, saya belum pernah mencoba kalau untuk media sosial Facebook. Atau kita coba saja Bu praktekkan tadi yang kan tadi ada linknya itu Bu, barangkali bisa di-share di Facebook atau link share-nya itu ya, tinggal di-copy di situ kayaknya. Iya. Link share. Tapi kalau di Facebook, di WA bisa, cuma saya belum pernah mencoba ini. Kalau untuk kalau untuk Facebook saya belum pernah mencoba, Bu. Ya, cuman dari penjelasan kalau dari Revo Google kemarin dengan berbagai macam begitu banyaknya keunggulan dari Google Suite ataupun dengan penggunaan Belajar ID, menurut penjelasannya itu hampir secara keseluruhan bisa di media sosial. Ya, itu lebih luas maksudnya untuk secara keseluruhannya Bu Haji. Jadi memang pada dasarnya kita mungkin karena belum mencoba semua. Nah, tapi kalau untuk dari penjelasan dari Revo Google sendiri dengan pemanfaatan Belajar ID, penggunaan untuk Google for Education atau Google Suite ini sangat luas pemanfaatannya. Iya Bu, nanti silakan dicoba Bu kalau untuk Facebook. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurman Sani. Set yang dibuat apakah akan terlacak pencarian Google? Lalu apa bedanya dengan Blogspot atau WordPress? Ya, nah ini kalau Blogspot itu kan memang dia, kalau WordPress dia pasti pernah bayar ya Bapak Ibu ya. Kalau WordPress itu setahu saya. Kalau untuk pelacakannya ini pernah dicoba, misalnya guru membagikan link itu ya, jadi kalau kita masukkan di pencarian di sini, dia akan muncul. Jadi misalnya contoh ya Pak Ibu, kita coba ya. Kita coba, ini tadi berarti ini kita ambil bagikan. Nah ini kita ambil bagikan, kita ambil linknya. Ya. Bapak Ibu ya. Ini ya, tadi belum saya sampaikan. Link ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Apakah link ini siapa saja yang dapat melihat, bisa kita atur di sini atau dibatasi, tergantung keinginan kita Bapak Ibu. Ini mohon izin Ibu Kartina share screen-nya. Oh, belum share screen. Iya. Oh ya, mohon maaf. Belum share screen. Iya. Silakan Bu, kalau ada yang aneh disampaikan Bu. Kita santai di sini Bapak Ibu ya. Saya ini mohon maaf agak lama Bapak Ibu ya memegang laptop nih. Mungkin di antara Bapak Ibu
dari segi umur udah agak tua dikit lah. Jadi saya punya kelebihan dibanding Bapak Ibu dari segi umurnya. Tapi suka bersemangat mengikuti teman-teman yang muda-muda. Iya, Bu Haji ini luar biasa ini semangatnya walaupun sudah usianya mau pensiun. Ya kita coba Bapak Ibu ya, ini memang harus dicoba. Tadi yang ditanyakan apakah ini sama, ini kan kita ambil dulu linknya ya Bapak Ibu ya. Di sini ini belum dipubliskan, maka dia akan masih seperti ini, kita publiskan dulu Bapak Ibu. Nah ini kita publiskan, ini alamatnya belum ada. Ini kita tulis alamatnya sebenarnya tidak mesti sama dengan di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja alamatnya kita buat. Biasa kalau sudah sama, biasa dia tidak mau Bapak Ibu. Kalau kita udah dalam tempat yang sama, alamatnya itu sama, biasanya suka tidak mau. Saya ambil contoh ngasal saja Bapak Ibu ya, misalnya anggaplah seperti ini Bapak Ibu ya, alamatnya bahasa Indonesia. Tadi saya coba SMA, tidak mungkin ada saya buat lagi itu ya. Ini saya publish. Nah, setelah dipublish, maka link ini aktif. Tadi tidak aktif karena belum dipublish. Nanti pada saat Bapak Ibu ngedit, langsung diklik ini saja Bapak Ibu. Kalau mau nambah-nambah sebagai contoh, saya coba ya. Saya coba ini, saya tambah-tambah saja. Maka seolah-olah kita akan menambah ini, maka ini harus kita publish lagi. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada draft yang lama dengan draft yang baru. Nah, kita klik publish, maka dia akan otomatis berubah lagi Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu mengganti, jangan lupa untuk mengklik publish ini. Tapi kalau tadi sudah kita klik publish, dia tidak akan muncul tampilan lagi ya. Tampilan yang sesudah dan sebelumnya. Sebelum dan sesudahnya ya. Nah, baik. Nah, ini kita coba, ini kita ambil linknya. Ini kita coba ambil linknya. Nah, linknya sudah ada di sini. Karena ini memang sebagai admin namanya Bahasa Indonesia, ini kita salin link. Nah, salin link, kita coba Bapak Ibu ya, kita buka di sini, saya coba. Di akun lain, kita coba di sini. Cuma kalau link itu terlacak secara ini, mungkin karena jarang nah seperti ini, bisa saja kalau jarang diaktifkan, sebab, nah dia juga akan muncul. Kalau link itu, kita bagikan ya, diklik ya. Cuma kalau masalah terlacak atau tidak itu bisa jadi kalau link itu sering dipakai, banyak yang mengakses, bisa saja dia otomatis naik ke atas ya. Tapi kalau mungkin untuk Google Sheet yang kita buat ini, kalau hanya untuk kalangan di sekolah, sistem pelacakan kalau secara otomatis itu mungkin agak berat kali ya. Agak dalam arti karena mungkin jarang diakses ya, seperti YouTube tuh makin banyak yang akses dia makin naik ke atas kan gitu ya. Nah kalau ini tadi saya coba di akun saya yang biasa, saya hanya ngopi dalam arti ngopi alamat linknya yang ada itu, dibuka ke tempat lain dia akan muncul. Nah mungkin seperti itu kali Bu Elis, mungkin ada yang bisa ditambahkan Bu. Oh. Barangkali Pak Mastan mau menambahkan nih Pak Mastan. Mastan lagi di belakang layar kayaknya. Atau Ibu Fatma sudah ya menambahkan. Jadi sebenarnya untuk Google Suite ini sama fungsinya dengan website ya. Bagusnya karena kita bisa juga membagikan link, bisa juga kita memberikan materi di dalamnya, kemudian kita mengatur jadwalnya. Jadi kalau misalkan anak-anak kita buat website ini, kemudian kita upload materinya kita semua dan kita kasih linknya kepada anak-anak untuk melihat materinya yang di sini, lebih bagus lagi sebenarnya. Daripada kita harus mencari linknya orang lain kan seperti itu. Jadi terintegrasi dengan semua akun G Suite-nya kita semua. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Ardiansyah. Apakah tampilan G Suite yang kita buat di laptop akan sama dengan yang akan dilihat di HP ataukah ada pengaturan lagi? Oh iya. Boleh, Mas. Baik Pak, ini di sini ini ada dicontohkan. Mas sebenarnya saya mau bagikan ini ya, biar Bapak Ibu bisa membuka di HP kalau misal, tapi karena ibaratnya belum sempurna tampilannya. Nah seperti ini. Ini kalau kita melihat di sini, di pratinjau ini kalau kita klik, ini ada berapa tampilan seperti ini. Nah kalau kita klik di sini, telepon ya Bapak Ibu ya, ini kalau kita klik ini, maka tampilan ke anak seperti inilah dia.
Nah, seperti ini tampilan ke anak, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, tetapi kalau dalam bentuk tablet, nah seperti ini dia tampilannya. Nah, ada contohnya di sini, Bapak Ibu. Kalau tampilan layarnya seperti ini. Kalau dalam bentuk dalam bentuk PC, ya. Nah, ini hanya kalau ini tadi mau kita coba bisa setelah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bagikan di grup, misalnya buka di HP, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi tidak perlu kita Bapak Ibu, dia sepertinya otomatis menyesuaikan perangkat apa yang kita gunakan. Ya mungkin itu Elis. Iya, terima kasih Bu. Bagusnya lagi nih Bu ya, kalau kita perhatikan tampilannya Ibu G Suite ini, kalau kita lihat kita uploadkan Google Slide ini ya, kalau di website lain itu kan kita harus tautkan di embed dulu ya, dikasih masuk kodenya. Tapi kalau ini cukup kita upload saja di sini, jadi dia akan terbuka sendiri, tidak perlu kita memasukkan kode-kode embednya lagi Bu ya. Kita perhatikan ini yang SM. Dia agak lebih simpel dibandingkan dengan yang website-website lain ya Bu ya. Iya, yang pasti ini gratis Bu. Ya, seperti itu. Kan kalau kita lihat kalau kita lihat di website lain itu, kalau kita mau mengupload kayak misalkan PPT apa semua itu kan harus ada kode embednya lagi kan, kita masukkan. Kalau ini tinggal upload saja, simple, gampang, praktis, menghemat waktu. Jangan lupa ID. Jangan lupa yang ini, pengaturannya jangan lupa akun. Iya. Pengaturannya kalau kita lupa hanya untuk grup, maka yang tidak punya akun yang sama tidak bisa membuka. Jadi di pengaturan harus kita atur Bapak Ibu. Oke. Ya, untuk linknya ini. Kan ada pengaturan ini. Nah ini jangan sampai salah. Jadi biasa pengalaman yang sudah biasa, tidak bisa dibuka ya kata siswanya. Ya karena kita lupa, ini bisa saja kita batasi. Nah seperti ini. Tapi kalau siapa saja dapat memiliki, membuka. Nah seperti ini yang kita pilih. Tapi kalau kita batasi, maka hanya orang-orang tertentu. Nah ini yang biasanya sering ada kendala, tidak bisa dibuka Google Sheet-nya. Ya Bu, mungkin itu. Iya, oke. Selanjutnya Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ya, Bu Elis. Ya, siap Bu. Ya, saya boleh menjawab ini pertanyaan untuk bagian tentang peserta ini di kolom chat, tidak menyangkut materi sih. Iya. Ya, boleh saya menjawab pertanyaan dari peserta-peserta yang ada di chat ini tentang ada WA group dengan WA Google Chat ya. Nah, jadi perbedaannya di sini saya ingin jelaskan. Kemarin kalau saya menggunakan grup WhatsApp itu disebabkan karena masih banyak yang menggunakan gmail.com. Nah, sehingga setelah saya menanyakan bahwa semuanya banyak yang sudah mulai mengaktifkan, maka sesuai dengan syarat pelatihan ini harus menggunakan akun belajar.id, diarahkan peserta untuk menggunakan Google Chat. Nah, sehingga Google Chat itu memang khusus untuk yang sudah belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada di Google Chat, tidak perlu lagi di grup WhatsApp, tidak apa-apa kalau tidak ada, karena yang di WhatsApp itu hanya untuk yang masih sementara mencari atau memperoleh akun belajar.id-nya. Kalau misalnya sampai besok tidak juga memperoleh, maka mungkin bisa mengikuti pelatihannya di tahap berikutnya saja sampai memperoleh akun dari Kemdikbud. Yang jelas pasti akan diberikan, cuma menunggu sampai batas waktu 30 Juni secara keseluruhan di seluruh Indonesia untuk akun belajar ID ini aktif semua dulu. Baru akan diberikan lagi bagi yang belum memperoleh. Nah, di pertanyaan ini di chat juga ada yang bertanya, saya di sekolah hanya peserta didik 500, tapi hanya 380 yang ada akunnya. Ya, seperti itu memang kebanyakan di semua sekolah. Di sekolah saya juga ada seperti itu, disebabkan karena dari akun Dapodiknya belum terupdate atau masih ada yang belum dilengkapi oleh operatornya. Nanti setelah pemutakhiran data, itu sudah dilakukan secara serentak, nah akan diberikan lagi akun belajar ID. Seperti itu, jadi penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ada di Google Chat, tak perlu lagi di WhatsApp. Kalau yang masih di WhatsApp itu berarti dia menggunakan gmail.com.
Seperti itu. Makanya saya sarankan yang sudah menggunakan Gmail, menggunakan Belajar ID, tolong keluar saja dari grup WhatsApp karena sudah ada di Google Chat. Jadi tidak dua tempat, cukup satu tempat saja. Sehingga nanti yang di yang di grup WhatsApp itu yang tertinggal adalah para peserta yang masih gmail.com. Nah, mungkin akan mengikuti pelatihan di tahap berikutnya. Seperti itu. Ya, sudah jelas barangkali Bapak Ibu ya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar WhatsApp dengan akun belajar.id. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, kembali kasih Bu. Oke, kita lanjut ya Bu. Masih ada beberapa pertanyaan ini dari Bu Junianti Hasibuan. Ya. Bu, ini Ibu Junianti ini sudah membuat Google Site ya. Kemudian awal pembuatan itu ada pilihan antara lain milik siapa saja, milik saya, bukan milik siapapun. Nah, pilihannya yang mana ini kira-kira dari ketiga pilihan itu? Membuat pembuatan ada pilihan antara milik siapa saja, milik saya, milik siapapun ya. Ini maksudnya milik siapapun itu nanti yang bisa ngakses Bu. Iya. Ya, bisa ngakses. Jadi kalau misalnya Ibu, ini saya buka lagi Bu ya. Ini enggak kelamaan kah Bapak Ibu materinya nih? Ini Bu Elis. Bu Elis jadwalnya sambil dilihat, mungkin kalau memang sudah waktunya ya dipercepat saja, nanti kan bisa kita bantu lagi di classroom. Ya memang Bapak Ibu saya pernah mengikuti pelatihan membuat ini Bapak Ibu ya yang diadakan oleh Jakarta juga. Ini sampai 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi memang tapi kalau hanya sebentar nih memang, tapi saya yakin sih Bapak Ibu, intinya enggak usah takut ditekan-tekan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tekan-tekan saja, paling kalau salah tinggal dihapus. Iya, intinya belajar banyak mencoba saja. Ya, jangan takut mencoba. Yang ditanya tadi, yang di bagian ini Bapak Ibu ya. Ya, ini Bu, beliau ini baru membuat baru G Suite. Mungkin ini adalah ada beberapa pilihan. Kalau kita membuat awal kan memang ada pilihan 3 itu. Jadi maksudnya di sini yang kita pilih itu akun ini kan milik saya, milik pribadi, berarti bukan milik orang lain. Ya seperti itu. G Suite nih Bu, bukan Google Sheet nih ya. Oh ya, sorry, G Suite ya. Iya, kalau G Suite sih milik kita Bu. Saya kira ini Google Sheet tadi nih. Hubungannya dengan akun nampaknya. Iya, kayaknya Google Sheet itu Bu Elis pertanyaannya. Atau Google Suite? Membuat Google Sheet itu. Google Sheet. Iya. Iya, Google Sheet. Itu Kartina, iya. Iya. Ya, Google Sheet ya disingkat. Google Sheet. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi pilihannya adalah milik saya Bu ya. Kecuali Bu bikin websitenya sekolah ya, mungkin milik. Iya, hanya mungkin tadi intinya pada saat ini yang pasti milik kita Bapak Ibu, hanya pada saat pengaturan berbaginya saja kalau ingin. Bu Haji, boleh mungkin diperlihatkan di mana itu ketika Ibu Junianti ini membuat awal pembuatannya sampai ada pilihan itu di mana, bisa diperlihatkan? Enggak apa-apa nih Bu ya, agak lama ya. Iya, awal pembuatan di mana ya? Harus memulai dari awal. Ya, mulai dari awal kan kita mulai dari sini. Ini mulai dari awal jadi nanti nih. Agak lama jadi Bu. Nggak apa-apa kah? Iya, udah saya publis. Kalau udah saya publis tidak muncul lagi dia. Iya, boleh diperlihatkan awalnya itu di mana supaya bisa yang lain juga jelas. Kalau ini nah dia kalau tampilan seperti ini kan yang awal ya Bapak Ibu ya. Tadi yang bertanya Bu, izin Bu siapa Bu? Bu Junianti. Bu Juni ya Bu ya? Ya, Bu Junianti. Bu Juni. Nah ini kalau tampilan pertama dibuka kan seperti ini Bapak Ibu. Nah yang ditanyakan tadi hubungannya dengan publisnya juga belum aktif nih Bapak Ibu ya. Ini linknya belum ada. Nah pada saat kita nanti udah membuat dia akan aktif sendiri Bapak Ibu, aktif. Ini saya mau contohkan agak lama. Nanti dia aktif seperti ini. Mungkin ada pada saat kita publish dia minta pilihan Bapak Ibu. Kalau ini saya tidak bisa lagi karena dia sudah publish. Jadi harus memang memulai lagi dari awal di sini. Cuma agak lama. Ya, berarti jawabannya itu tadi ya. Di situ milik siapa? Milik siapa saja, milik saya, bukan milik siapapun.
Jadi dipilih apa Bu Haji tadi waktu saat mempublish itu? Kalau Ibu ingin ini bisa dilihat orang tanpa ini ya, tanpa ibaratnya kita nge-tag seseorang, itu dia dipublish saja. Jadi boleh siapa saja, anyone intinya. Ya betul, milik siapa saja berarti. Ya, pilih anyone. Nah, jadi istilahnya tidak terbatas. Kalau misal kita milih dibatasi, nanti hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau siapapun yang punya link ini bisa membuka web kita. Pilih anyone Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya, mohon maaf saya ini bahasa Indonesia nih, jadi agak lepotan bahasa Inggrisnya. Ya mungkin itu Bu, sementara sudah pukul 14.21 sambil berjalan mungkin. Oke, halo, baik, Bu. Terima kasih. Iya Bu. Baik, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi Bu. Kalau kita lihat materinya kita ini ke depan masih ada 3 materi lagi. Kalau kita lihat waktunya sudah menunjukkan di Indonesia Tengah itu sudah menunjukkan pukul 15.14. Kita pending saja dulu ya Bu ya, kira-kira nanti kita Bu Elis, ya, Bu Junianti Hasibuan ini nampaknya kalau tampilan saya seperti itu di awal Bu. Ntar Bu, tampilan itu bagaimana ya? Ini kan boleh begini saja Bu, boleh di share screen, Ibu Junianti share screen. Boleh share screen ya Bu. Ya, biar terpecahkan masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Fatma, terima kasih waktunya. Saya kan pernah membuat Google Form Bu, pakai Belajar ID. Saya coba linknya itu dikirim ke siswa saya, ternyata Bu, itu masih butuh akses Bu. Nggak bisa langsung dibuka Bu. Oh iya Bu. Google Form Ibu ya, bukan Google Sheet ya Bu? Bukan Bu, Google Form. Iya. Baik Bu, saya coba Bu ya. Halo Bu. Ya. Saya izin share lagi Bu ya. Saya izin share Bu ya. Monggo Bu. Jadi kalau sebenarnya sama saja Bapak Ibu, baik Google Form, Google Sheet maupun slide itu sebenarnya sama semuanya Bapak Ibu. Salah satu yang harus kita ingat pada saat kita ingin membagikan, itu jangan sampai kita lupa memilih yang anyone Bu, atau siapa saja yang punya link. Jadi kalau Bapak Ibu membagikan itu tidak Bapak Ibu klik, saya ambil contoh tadi Google Form ya, Google Form, kalau itu tidak diklik maka dia selalu minta akses. Sebenarnya kita kan capek Bapak Ibu kalau mau dia minta akses. Jadi di sini Bapak Ibu, Bu, kalau Ibu mau ngaturnya, dikirim. Nah, di sini tolong diatur. Ini adalah, nah di sini. Oh, yang bentar, salah. Di pengaturan Bu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Di setelan, ya di sini. Di setelan di sini ini ada kumpulan ini tanda terima. Kemudian kita coba di bawah. Bentar, perlu masuk ini Bu, perlu masuk. Ini perlu masuk ya. Oh bukan. Ini bukan. Iya. Bentar Bapak Ibu. Sini ada dapatkan link, edit. Ya. Diatur, dipilih yang, nah di sini Bapak Ibu. Jadi ini diatur, ini mungkin bisa kita hapus kalau misalnya. Nah di sini Bapak Ibu ya, ini kan hanya orang yang ditambah dapat membuka link ini. Ini silakan diklik di sini Bapak Ibu. Nih siapa saja yang memiliki link. Nah kalau siapa saja yang memiliki link dan Bapak Ibu atur, maka link itu Bapak Ibu bagikan dia akan terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu lupa mengatur di sini, masih tercentang dibatasi, maka hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka ini. Nah kalau ini untuk editor Bapak Ibu ya. Nah sama saja untuk yang lain juga sama sebenarnya Bapak Ibu.
Jadi yang ini Bu ya, jangan lupa diklik kalau belum diubah ke dalam bahasa Indonesia yang anyone. Ya, itu seperti itu. Mungkin itu Bu Elis. Oh iya, baik Bu. Bagaimana Ibu Zaituni ya tadi ya? Ya, baik Bu. Mungkin di pengaturannya Bu ya belum diatur sehingga Belum anak-anak diatur. bisa membuka. Ya. Oh, ya Bu, ya. Ya, oke. Kasih. Terima Selanjutnya, kasih Bu. Iya Bu. terima kasih Bu. Selanjutnya tadi Ibu Juniati ya. Ibu Juniati, iya, Bu. Juniati Hasibuan tadi mau share screen kayaknya ya. Iya Bu, mau nunjukin yang layar saya tadi Bu, tampilan awal untuk G-Site-nya. Oh iya, oke silahkan Bu. Baik Bu. Jadi tampilan awalnya itu seperti ini Bu, yang saya pertanyakan, yang ini owned by me atau dimiliki oleh siapa saja, dimiliki oleh saya atau tidak dimiliki oleh saya gitu. Ini pilihannya yang mana Bu gitu. Kalau tampilan saya untuk Google Site-nya seperti ini. Template-templatenya seperti ini. Iya Bu. Ibu bukanya di sini berarti Bu ya. Jadi saya coba ulangi ya. Ibu bukanya di sini berarti ini. Nah, di sini. Nah, ini Bu klik ini tadi ya, saya lihat Ibu bukanya di sini ya. Iya, Bu. Ya, Ibu bukanya di situ. Nah, ini milik siapa saja ini berarti udah diatur tadi ya. Ini udah saya atur. Ini bisa dibuka oleh siapa saja ini berarti. Nah, ini. Tapi kalau misalnya nanti ini dibuat milik saya berarti nanti tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Bapak Ibu bagikan ini tidak bisa dibuka nanti ini dia. Ini kebetulan izin Bu, share screen-nya boleh Bu? Oh belum saya. Belum. Inilah Bapak Ibu ciri-ciri udah agak-agak tua tuh ya. Tak apa-apa Bapak Ibu ya, banyak lupanya dari ingatnya nih. Ya. Bapak Ibu boleh ya sambil minum-minum sambil ngemil ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi kalau saya lihat cara Ibu bukanya dari sini ya, di Drive. Ibu kliknya yang di 9 titik ini. Berarti Ibu bukanya di set sini ya. Maka tampilnya seperti ini ya, beda dia. Nah, ini. Yang Ibu tanyakan ini Bu ya. Milik siapa saja. Ya. Berarti ini rata-rata sudah dibuat. Bapak Ibu tadi sudah mengaturnya. Ini sudah saya atur siapa saja bisa membuka ini link-link ini. Kebetulan dibuat seperti itu. Nah ini kalau misalnya ini dibuat milik saya, bisa jadi nanti tidak bisa dibuka nih. Nanti kita coba nih ya. Nah cuma memang mau ini dapat ilmu baru nih dari Ibu nih. Jadi ini apa fungsinya? Ini belum pernah terbuka saya ini nih ya. Jadi ini nanti kita coba klik milik saya, kita coba bagikan linknya, apakah bisa terbuka atau tidak ya. Ini makasih nih Bu, kadang memang masalah itu jadi ilmu ya. Saya belum pernah membuka ini jujur saya. Jadi cuma tampilan Ibu kan seperti ini ya. Jadi saya kira tadi kalau Ibu membukanya di sini, membuat baru ya maka cara membuatnya di sini ya. Nah tapi apa yang kita buat di sini, maka kita bisa melihatnya melalui khusus, ibaratnya khusus kotaknya atau khusus tempatnya di Google Sheet ini. Jadi khusus ya, yang pernah kita buat. Jadi ibaratnya dalam satu folder khusus Google Sheet berarti ini ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Nanti saya mau coba juga lah apa perbedaannya milik saya. Kemudian di sini ada berapa nih ya? Milik saya, milik siapa saja, bukan milik saya. Nah ini mungkin sambil mencobalah kita nih Bapak Ibu. Saya baru terlihat juga ini. Makasih juga lah nih kepada Bu, ada pertanyaannya dapat ilmu lagi jadinya. Ya mungkin itu Bu, mungkin ada yang nambahkan kali peserta pernah mengalami seperti itu, fungsinya tahu mungkin ya. Kalau di Blogspot sepertinya itu kalau kita klaim sebagai milik saya, hanya kita yang bisa menambahkan isinya Bu. Oh gitu Pak ya. Ya kalau diklaim sebagai milik siapa saja, siapapun bisa mengedit. Oh. Jadi kalau
Kalau pengalaman menggunakan Blogspot, kalau Google Sites, saya belum coba melakukan itu di milik siapa saja begitu. Berarti Pak harus kita atur milik kita lah Pak ya. Kalau hanya kita yang diberikan hak untuk menambahkan isi, sebaiknya memang hanya milik saya, Bu, jangan milik siapa saja gitu kan, karena akan jadi masalah. Kemudian sedikit berbagi, Bu, mengenai pembagian. Silakan Pak. Kasih. Ya. Saya pernah punya pengalaman yang sama ketika selesai membuat soal, kemudian saya bagikan ke siswa. Nah, saya membagikan, kebetulan kan kalau kita di form itu setelah jadi, kita bisa membagikan link, ngambil linknya juga dari Google Drive-nya. Nah, kalau kita bagikan link dari Google Drive, memang akan dibutuhkan pengaturan yang seperti Ibu lakukan tadi. Siapa saja yang dapat melihat, kemudian dia sebagai editor atau tidak. Jadi untuk Bapak Ibu, saya menyarankan kita langsung membagikan linknya yang di halaman Google Form-nya. Itu kan ada link yang di halaman Google Form. Kita, ya itu Bu, di mata. Iya, yang ini dibagikan Pak. Ya, link itu. Kemudian di settingnya Bu, coba di setting. Nah, di situ kan ada link yang bisa kita bagikan. Setelan Pak. Iya, setelan. Nah, kan ada link yang dapat kita bagikan. Oh, bukan di setelan lagi. Ini Pak ya. Ya, dapatkan link yang dapat dibagikan. Iya. Nah, lebih baik itu yang dibagikan kalau dalam bentuk format soal, jangan dari Google Drive. Saya pernah pengalaman seperti itu, ketika kita bagikan, ternyata hasilnya kalau kita klik editor, maka si siswa dapat merubah soal. Akhirnya berantakan ujiannya, kuisnya begitu kan. Itu saja Bu, sekedar berbaginya. Makasih Pak. Ya, betul Pak. Memang banyak kasus seperti itu yang tadi Bapak sarankan, betul sekali. Memang kita bagikannya setelah yang ini. Kalau kita mau cepat, memang yang kita klik mata ini, ini yang kita ambil link ini. Kalau mau dipendekkan atau apa. Kebanyakan biasanya kalau kita bagikan ini, maka dia terbuka yang ini Pak ya. Karena anak bisa merubah ya. Makasih Pak. Silakan Bu, lanjut Bu. Sama-sama Bu. Ya, Bu Elis izin. Siap Bu. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan ke peserta untuk persoalan di Google Classroom. Anggotanya yang masih peserta, yang di Google Classroom itu saya melihat masih banyak yang gmail.com, sehingga kita tidak bisa memeriksanya per tim nanti kalau masih menggunakan gmail.com. Jadi mungkin sebentar malam, dengan terpaksa saya harus hapus dulu ya Bapak Ibu, yang gmail.com saya hapus dulu, saya keluarkan dari anggota. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ada Gmailnya, boleh masuk kembali dengan link Classroom itu. Jadi ini untuk memastikan agar supaya tugas pertama itu kan melakukan screenshot, dengan cara lakukan screenshot kelasnya, kemudian memperlihatkan akun Belajar ID di sudut kanan itu diklik. Nah, ini kebanyakan saya lihat di tugas itu banyak yang tidak menyertakan akun di sudut kanannya, tidak diklik. Yang menggunakan HP tidak nampak. Sebenarnya bisa dia menggunakan situs desktop. Ya, jadi tampilannya bisa ada dua di situ. Ada akunnya dan ada kelasnya. Nah, jadi makanya untuk supaya memudahkan kami tim ini memeriksanya, Bapak Ibu, saya mau mengeluarkan dulu anggota yang masih menggunakan gmail.com. Tadi saya sudah keluarkan ada 10, tapi di situ ada 2, karena memang seperti siapa tadi ya Pak, siapa namanya, ada 1 Agus itu ada 2, jadi 1 tidak ada, saya kelihatan, saya bisa melihat gmail.com itu digunakan karena tidak ada undang wali kan. Nah, itu saya hapus. Nah, ternyata saat melakukan tindakan penghapusan, muncul email gmail.com semua memang. Nah, seperti itu. Jadi, untuk sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, saya keluarkan dulu supaya kita bisa melihat secara timnya untuk memeriksa tugas-tugasnya.
Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu mungkin yang perlu saya perjelas saja Bu Elis. Iya, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ini ada informasi berbagi tentang yang 3 tadi ya, milik siapa dan milik saya atau milik orang lain. Ini dari Ibu Dwi Hariningsih. Beliau mengatakan bahwa kalau yang Google Sheet tadi, kalau berbagi info milik saya, itu sheet berarti sheet yang dibuat itu oleh saya. Tapi kalau diklik bukan milik saya, itu adalah sheet yang dibuat oleh murid yang dilinkkan ke kita sebagai guru. Jadi itu ya perbedaannya seperti itu. Nah, terima kasih ya Bu Dwi untuk berbaginya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, karena kita lihat ini masih ada 3 materi lagi, tapi kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 15.28 untuk Wita. Nanti kita pending saja dulu ya Ibu ya. Kita pending, kita lanjutkan untuk acara kegiatannya, materi untuk nanti kita diskusikan lagi lah. Kita atur waktunya kapan. Ya seperti itu ya Ibu ya. Ya, bisa mungkin besok kita selesaikan karena kalau bisa dengan catatan harus sih kita selesaikan besok. Ya, mudah-mudahan besok bisa kita selesaikan itu. Kan tinggal materinya Bu Elis ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jun Sewu, mohon maaf Ibu. Ini dari Tuban, Jawa Timur. Ini masukan Ibu, Jun Sewu. Pada waktu mulai kelas, tadi kan agak molor gitu. Tadi kan saya cek untuk pukulnya, pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, itu seharusnya kan mulai. Kita kan tidak tahu itu mulai apa enggak karena tidak ada suaranya, itu entah ada gangguan mikrofon atau lain sebagainya, kita kan tidak tahu. Ini masukan Ibu, sebelum kelas dimulai, mohon untuk memutar musik atau apa gitu Ibu, bahwa kelas belum mulai gitu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak masukannya, nanti kami iya. Karena memang betul Pak itu, kami di Revo kemarin memang ada seperti itu, tapi karena kami juga ngurus yang lain jadi tidak sempat buka musik lagi itu Pak. Iya, sangat menarik sebenarnya seperti itu. Sebelum mulai kita kasih suara-suara atau tanda gitu bahwa segera dimulai. Iya, terima kasih sarannya Pak. Bu Elis, ini ada pertanyaan nih di chat. Ibu Dwi ya, mohon izin jika tugas di classroom sudah benar diberi nilai. Iya, itu tadi yang saya sampaikan, kami mau menilainya itu masih kesulitan dengan akun Google Bapak Ibu. Akun yang digunakan masuk gmail.com, tapi tugasnya masuk ada belajar ID. Nah itu yang menjadi persoalan kami, mau menilai tapi kenapa masuk menjadi anggotanya gmail.com. Nah, makanya sebelum kami melakukan penilaian itu, mohon saya akan keluarkan dulu dan masuk menggunakan belajar ID supaya sinkron bahwa peserta yang menggunakan belajar ID benar dengan hasil tugas yang di store-nya, seperti itu. Begitu ya Bu Dwi. Kemudian tugas 2. Mohon maaf Ibu, tugas 2 di screenshot di bagian mana ya Bu? Ya, nanti saya akan berikan contoh. Tugas 1 sudah saya masukkan contohnya tadi. Untuk yang masih salah semua mungkin boleh dibetulkan kembali. Di tugas 1 saya sudah berikan contoh bahwa yang dilakukan screenshot cukup dengan seperti itu saja yang saya contohkan. Kemudian nanti tugas 2 sebentar akan menyusul contohnya. Seperti itu, karena kemarin kendala banyak di rumah belajar yang sudah otomatis, jadi saya minta profil saja, profilnya di sumber belajar sama sumber belajarnya di sudut kanan, jadi ada 2. Nanti saya berikan contoh juga cara memasukkannya di situ. Ya, itu untuk tugas 2-nya. Nah, kemudian nanti berikutnya baru setelah kami melengkapi semua peserta ini, mengeluarkan semua peserta yang gmail.com, baru secara resmi kita akan memberikan lagi tugas-tugas supaya nyaman kita, karena memang diwajibkan peserta yang ada di dalam pelatihan ini untuk pemanfaatan belajar.id, sehingga
harus betul-betul akunnya akun belajar.id, sehingga yang gmail.com mohon maaf mungkin bisa mengikuti di berikutnya nanti. Ya, seperti itu. Terima kasih, Belis. Ya, kembali kasih Bu. Ingin menambahkan juga Bapak Ibu, sudah banyak ini yang bertanya tentang recordnya di mana ya. Nanti akan kita masukkan di Classroom ya. Nanti kita akan bagikan linknya. Ya. Di Classroom, nanti Google Chat juga, ya. Nah, nanti kita akan di WhatsApp juga, ya. Ya. Ya, Jadi semua. Oke. Jadi Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, yang masih stay sampai pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya kepada kami dan masih tetap bertahan karena materi sebenarnya hari ini kita padatkan, tapi ternyata tidak cukup untuk waktunya. Saking semangatnya di Bapak Ibu. Jadi kita juga senang untuk mengimbaskan apa yang kita berikan ketika melihat Bapak Ibu sangat antusias ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita nanti akan sampaikan juga jam pukul berapa ya, sehingga akan memudahkan kita untuk saling berkoordinasi nanti di Google Group. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, untuk materi kita tentang Google Form dan Google Suite hari ini sampai di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk mengakhiri kegiatan pengimbasan Google Master Training Bat 2 ini, mari kita sama-sama berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf jika selama kegiatan ini masih banyak kendala-kendala dari kami dan ilmu kami yang masih terbatas yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, baik itu lewat Google Meet maupun di Google Group maupun di Classroom. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, berhasil nggak? Lanjut ya Bu. Ibu mau ngapain? Gimana cara kelihatan? Mbak Duda SMA Karangian.